Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur atau SOP ya, prosedur operasional standar di Hasanatur ya. SOP atau standar operasional prosedur adalah peraturan atau ketentuan yang wajib ditaati oleh siapa saja, baik itu oleh mitra, agen, super agen, cabang dan referral, oleh staf atau manajemen hasanah pusat maupun cabang ya. Itu yang disebut dengan SOP. Kemudian tujuannya apa sih dibuat SOP ini? Ya, yang pertama untuk kenyamanan dan ketenangan seluruh mitra dan staf manajemen ya, staf atau manajemen hasanah pusat atau cabang dalam mencari atau merekrut jamaah, terutama terhadap jamaah yang nyelonong atau datang ke kantor ya, termasuk mungkin untuk mitra-mitra yang mungkin ketika jamaahnya sedang datang ya kan, sedang datang ke kantor, dia tidak bisa menemui jamaah tersebut ya, disebabkan karena mungkin tidak dapat izin ya dari bosnya di tempat kerjanya, atau mungkin sedang sakit keras ya kan, atau sedang berada di luar daerah atau luar kota. Kemudian agar tidak terjadi saling klaim jamaah atau rebutan jamaah antara mitra dengan mitra atau antara mitra dengan staf, atau begitu juga dengan sebaliknya. Artinya antar staf dengan mitra ya, jangan sampai terjadi rebutan ya, apalagi sampai berantem ya, nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, agar mitra yang tidak bisa nemui atau menemani jamaah saat si jamaah tersebut atau calon jamaah tersebut datang ke kantor ya, mungkin disebabkan karena masih terikat kerja kan, gak dapat izin dari kantor untuk keluar gitu kan, gak dapat izin dari bosnya gitu kan untuk keluar, atau istilahnya meninggalkan pekerjaannya walaupun sementara, atau sedang sakit keras ya kan, atau sedang dia berada di luar kota ya. Nah, artinya apa? Biar mereka atau mitra yang seperti itu mengalami hal seperti itu tetap tenang dan nyaman ya, sebab tidak ada kekhawatiran calon jamaahnya akan diakui atau diambil oleh mitra lain atau staf pusat atau cabang lain. Kemudian standar operasional prosedur SOP untuk mitra. Nah, standar operasionalnya apa? SOP-nya itu apa gitu kan itu. Di standar SOP-nya atau aturannya ya kan, yang pertama, saat menerima telepon pertama kali ya, saat si mitra tersebut ya atau staf atau manajemen menerima telepon pertama kali dari calon jamaah atau calon jamaahnya datang langsung atau nyelonong ke kantor, maka wajib melakukan sebagai berikut ya. Yang pertama, menyebutkan nama diri minimal 3 kali di awal, di tengah, dan di akhir pembicaraan. Ya, saya kasih contoh, misalnya saya menerima telepon dari calon jamaah. Nah, dia ingin bertanya tentang umroh ya kan. Nah, ketika saya menerima telepon, saya akan katakan, Assalamualaikum, saya Muhammad Taufik dari Hasanatur. Ada yang bisa saya bantu Bapak dan Ibu? Kan tuh. Nah, itu yang pertama. Nah, kan dia nanya-nanya bla 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 dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian di tengah-tengah kita sebutkan lagi gitu kan, contohnya seperti ini, baik Ibu, informasinya mungkin sudah jelas atau belum? Kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi ya ke saya langsung, Muhammad Taufik ya dari Hasanatur. Mohon jika berkenan Ibu save nomor saya gitu kan, dengan nama Taufik Hasanatur, siapa tahu atau mungkin nanti suatu saat Ibu butuh informasi lanjutan dari saya kan ya. Itu yang kedua. Nah, terus dijelasin lagi, mungkin dia ada pertanyaan dan sebagainya. Nah, nanti di akhir sesi telepon gitu kan, nah, kita tinggal bilang, baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah menghubungi Hasanatur. Jika Bapak dan Ibu nanti suatu saat ingin mendaftar, silakan bisa hubungin saya lagi Bu ya, Muhammad Taufik Hasanatur. Maaf Ibu, nomor WA saya apa sudah disimpan? Ya, barangkali nanti Ibu butuh ya untuk informasi atau ingin melakukan pembicaraan lanjutan ke saya ya. Silakan di-save Bu ya nomor saya, jangan lupa Bu ya. Dan nanti saya juga akan save nomor Ibu. Nah, itu ya. Itu seperti itu. Tujuannya apa? Nah, tujuannya nanti biar suatu saat ketika si calon jamaah itu
menghubungi ya kan teman-teman, atau saat ini mungkin belum tertarik atau mungkin masih mikir-mikir sebagainya. Nah, suatu saat ya kan dia ingin apa namanya menghubungi, itu langsung nomornya sudah ke-save dengan ketik atau di pencarian Hasanah, ya kan itu akan muncul nama teman-teman ya, akan muncul nama kita ya. Itu tujuannya seperti itu ya. Itu artinya apa? Dia kalau kalau kita tidak pastikan sebut nama kita 3 kali atau tidak save nomor kita gitu kan, kemungkinan ketika dia mau menghubungi kita atau mencari mendaftar ke Hasanatur gitu kan, mendaftarkan umroh ke Hasanatur, dia akan ketik Hasanatur, ya kan. Nah, dia tidak akan cari karena mungkin nomor WA-nya nggak kesimpan, nggak tahu dan sebagainya, dan ya kan. Nah, itulah yang terjadi, dia akan menghubungi agent atau mitra yang lain. Ya, itu kemungkinan akan terjadi seperti itu. Nah, tapi nggak usah khawatir ya, kita punya SOP ya, SOP yang kedua atau 1B ya. Tuh, memastikan calon jamaah tersebut menyimpan nomor WA mitra staf. Orang tersebut sebaliknya mitra tetap menyimpan ya kan. Itu terus yang ketiga ya kan, memastikan calon jamaah tersebut ya belum dihubungi siapapun atau belum pernah menghubungi siapapun ya, dengan bertanya di awal sebagai berikut ya. Nah, jadi ketika dia nelpon gitu kan atau menghubungi kita ya kan, kita langsung sampaikan gitu kan ya. Contohnya seperti ini ya. Assalamualaikum, saya dengan Muhammad Taufik dari Hasanatur, ada yang bisa dibantu? Nah, misalnya dia menjawab gitu kan, oh iya saya ingin cari informasi tentang program Hasanah gitu kan. Oke ya itu. Nah, lalu setelah beberapa kalimat ya tinggal sampaikan aja, maaf Bapak dan Ibu, sebelumnya tahu Hasanah dari mana atau dari siapa ya gitu kan itu. Nah, atau bisa jadi gitu kan, bisa juga dengan bertanya begini, maaf Bapak Ibu, sebelumnya pernah dihubungi siapa atau pernah menghubungi siapa ya gitu kan itu. Nah, maksudnya apa? Kalau ternyata dia misalnya, oh saya dulu pernah dihubungi dengan Ibu Umi Alma gitu kan, misalnya ya kan. Nah, tetap kita menyampaikan atau menginformasikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan oleh calon jamaah tersebut. Nah, nanti di akhir sesi atau di akhir telepon atau di akhir pertemuan tinggal bilang ke calon jamaah tersebut, maaf Ibu, karena Ibu pernah dihubungi sebelumnya oleh Ibu Umi Alma, mohon nanti kalau Ibu mau ada pertanyaan lagi atau informasi lebih lanjut, silahkan Ibu bisa menghubungi langsung Ibu Umi Alma ya, biar Ibu dapat fast respon ya kan, biar dapat jawaban yang sesuai yang diingin yang Bapak atau Ibu kan lebih cepat ya kan, lebih apa namanya lebih cepat dan lebih mudah ya itu. Nah, setelah itu tutup ya. Nah, kalau yang telepon atau mungkin yang ketemuan langsung, nah itu bisa apa diantar pulang ya kan sampai ke depan pintu. Nah, nanti setelah itu apa? Langsung telepon ya kan ke Umi Almanya. Bu Umi Alma, maaf tadi ada calon jamaahnya yang datang gitu kan. Dia bertanya-tanya informasi tentang umroh gitu kan. Dan kelihatannya dia tertarik ya, sudah saya jelaskan semuanya dan kelihatannya dia tertarik ya, mudah-mudahan bisa closing ya Bu Umi Alma, selamat ya Bu Umi Alma. Nah, katakan seperti itu, jadi telepon langsung agennya kan itu. Oke, nanti artinya apa, kalau nanti ternyata itu kan hasilnya bagus itu kan, artinya si jamaah tersebut daftar atau closing gitu kan. Nah, itu nanti si Umi Alma sebagai orang yang dibantu gitu kan, diharapkan ada kebijakan. Terima kasih ya kamu sudah bantu saya gitu kan. Jamaah saya alhamdulillah closing sudah bayar. Nanti kalau ada komisi saya sudah cair, saya nggak akan lupa kamu. Nanti kamu saya traktir deh makan bakso. Nah, misalnya seperti itu ya. Atau nanti kamu ada les sekian lah buat cilenya buat jajan nanti saya kasih. Nah, itu. Artinya apa? Yang sudah dibantu sebisa mungkin apa namanya ada kebijakan ya kan, itu ngasihlah berapa persen, karena belum tentu ya kan, kalau misalnya dia nggak bantu gitu kan, nah belum tentu akan terjadi closing ya. Nah, ini yang disebut dengan ilmu bersyukur ya, berterima kasih. Insya Allah kalau kita bersyukur ya dengan berbagi komisi ya, karena sudah dibantu ya kan, Allah akan menambahkan rezeki kita. Tapi sebaliknya, jika tidak bersyukur ya, kemungkinan Allah akan apa namanya, Allah akan tidak senang atau marah. Inna azabu la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, tuh.
Nah, kemudian selanjutnya ketentuan pelanggaran. Nah, ini bagi yang melanggar ya, entah itu lupa, apalagi sengaja gitu kan. Nah, yang melanggar SOP yang tadi saya sebutkan ya, tidak menyebutkan di awal siapa yang pernah dihubungin siapa atau pernah menghubungi siapa, tahu dari mana ya kan, tahu dari siapa, tidak ada kata-kata atau kalimat di awal seperti itu. Nah, itu berarti melanggar SOP. Apa ketentuan pelanggarannya? Nah, jika mitra atau staf atau manajemen pusat dan cabang tidak melakukan poin-poin ketentuan SOP di atas, maka berikut ketentuannya ya. Yang pertama, jika terjadi closing ya, jika terjadi closing atau jamaah daftar dari agensi A ya, dan ternyata agen A tersebut tidak mengikuti SOP dan ada mitra lain mengklaim merasa pernah dihubungi atau menghubungi. Ya, misalnya si mitra tersebut tahu dari apa grup Facebook kan, di grup Facebook Hasanah Partner itu ada pengumuman siapa yang closing. Oh, itu kan jamaah saya. Nah, diklaim. Nah, kok yang closing bukan saya, Ibu A gitu kan misalnya. Nah, dan dia bisa membuktikan dengan bukti yang kuat, baik berupa chat ya, chattingan di WA atau di inbox atau SMS atau telepon ya. Nah, itu ada teleponnya itu misalnya syukur-syukur bisa direkam ya atau lainnya. Maka yang berhak menerima komisi atau fee adalah milik mitra pertama atau yang pertama kali menghubungi atau dihubungi sebelumnya. Ya, artinya apa? Ya, kalau tidak ada apa namanya pembicaraan di awal siapa yang menghubungi, tahu dari siapa, tahu dari mana gitu kan. Artinya langsung dan dia di prospek atau diinformasikan dan closing gitu kan. Nah, jadi mohon maaf kalau terjadi seperti itu dan ada yang mengklaim dan yang mengklaim itu artinya yang pertama kali dihubungi atau yang pertama kali menghubungi dan dia bisa membuktikan dan punya bukti kuat ya baik berupa chat bahwa pernah berhubungan pertama kali sebelum dihubungi oleh si agen A tersebut ya. Nah, maka kalau terjadi situ maka yang berhak menerima komisi adalah yang pertama kali ya dihubungi atau yang pertama kali menghubungi atau agen yang pertama ya walaupun yang closing dari agen lain ya dari agen A atau lainnya ya itu. Nah, itu SOP-nya peraturan tersebut ya. Jadi kalau teman-teman tidak mau sia-sia gitu kan udah capek-capek jelasin, udah capek meyakinkan ya dan closing ternyata diakui ya oleh orang yang merasa pertama kali menghubungi. Kalau tidak mau silakan ikuti SOP yang sudah saya jelaskan di atas pertama kali ya itu. Ya, catatan aturan ini berlaku ya. Ini berlaku jika mitra yang mengklaim tersebut aktif ya dan masih jadi mitra resmi Hasanah. Aktif dalam artian ya dia memang jalanin ya kan jualan umroh, aktif di grup gitu kan, aktif apa promosi dan sebagainya dan emang jelas-jelas aktif ya. Nah, kecuali agen itu tidak aktif sama sekali atau mengklaim, nah itu baru nanti akan diperhitungkan. Nah, itu. Terus yang kedua, jika yang mengklaim merasa pernah dihubungi atau menghubungi pertama kali tidak bisa memperlihatkan bukti yang kuat, baik berupa chat, telepon, dan lain-lain, maka klaim komplain tersebut tidak berlaku atau tidak sah dan komisi tetap jadi milik yang tetap jadi milik mitra yang berhasil mengclosingkan jamaah tersebut. Ya, tuh. Terus ya artinya apa? Kalau ternyata mitra itu nggak ada bukti sama sekali gitu kan, nggak baik itu chat, telepon dan sebagainya, ya berarti dia berbohong bisa jadi ya kan, mengada-ngada gitu kan gitu, atau mengira-ngira ya itu. Ya, nah, makanya biar nanti kalau bisa ya kan chat itu jangan sampai dihapus ya, jangan sampai hilang, telepon itu jangan sampai hilang sebelum benar-benar jelas dan clear ya semuanya. Nah, terus nomor 3 ya. Khusus poin 1, karena sudah dibantu sampai closing oleh mitra lain, diharapkan mitra yang ngeklaim dan sah jadi jamanya, maka diharapkan ada kebijakan berbagi komisi sekedarnya, seikhlasnya atau sepantasnya untuk yang sudah membantu mengclosingin jamaah tersebut ya. Ya artinya ya jadi terjadi ya kan si A itu lupa atau mungkin sengaja ya tidak menginformasikan, tidak bertanya ke calon jamaah gitu kan dari siapa, dari mana, pernah dihubungi siapa, pernah menghubungi siapa sebelumnya, tidak melakukan seperti itu dan terjadi closing ya. Dan si yang punya jamaah pertama kali punya bukti yang kuat, maka
komisinya menjadi hak milik milik mitra yang pertama ya itu. Dan sebisa mungkin mitra yang pertama karena sudah dibantu oleh mitra lain ya kan, mohon kebijakannya ya sebagai wujud rasa terima kasih dan bersyukur ya kan, tetap ya yang sudah bantu closingin dikasih ya itu ya, sekedarnya seikhlasnya sepantasnya ya. Ya misalnya 50%-nya atau 40%-nya dari komisi ya itu. Ya, ini sebagai bukti bahwa kita berterima kasih setelah dibantu. Kenapa? Kalau nggak dibantu sama dia, belum tentu ya kan dia gabung atau closing ya itu. Jadi sekali lagi yang ketiga ini mohon mudah-mudahan ya ada kebijakan ya, dan saya harap ada kebijakan dari yang mendapatkan komisi ya karena sudah dibantu oleh mitra lain ya sampai closing sampai daftar ya, mohon kebijakannya untuk berbagi fee atau komisi. Warning atau pengecualian ya. Klaim mengklaim ini tidak berlaku untuk program kemitraan ya, rekrut agent, super agent, cabang dan referral ya, itu program kemitraan. Mitra untuk mitra ya, ini untuk mitra yang tidak mengikuti atau menjalankan program kemitraan ya. Karena emang di sini ya kita tidak pernah memaksakan ya. Monggo yang mau jualan produk-produk umroh haji hasanah aja silahkan ya. Yang mau menjalankan jualan produk umroh dan menjalankan sistemnya atau program kemitraan, rekrut agent, super agent dan cabang dan referral silakan. Jadi hanya menjalankan program kemitraannya saja silakan, tidak jualan produk umroh ya. Atau mau jalanin dua-duanya ya kan, jualan umroh juga kemudian jalanin program kemitraan juga ya, rekrut agent, super agent, cabang dan referral ya kan, monggo silakan. Jadi bila ya itu pilihan ada di masing-masing, tidak ada paksaan. Namun bagi mitra yang tidak mengikuti atau menjalankan program kemitraan ini ya dia tidak berhak mengklaim kalau tiba-tiba ada calon jamaah ada jamaah alumninya ya, mungkin dia pernah merekrut banyak jamaah dan alumni jamaah tersebut gitu kan, ternyata dia tertarik ingin gabung menjadi mitra ya, jadi agen atau super aja atau cabang, dan dia tahu informasi ya peluang kerja, peluang bisnis ya kemitraan Hasanatur ini itu taunya bukan dari agen aslinya ya, bukan dari mitra aslinya, tapi dia tahu atau dia baca informasi di Facebook gitu kan, di Google gitu kan, di WA gitu kan, di grup WA dan sebagainya gitu kan, dan dia tertarik ya, karena dia tahunya informasinya dari bukan dari agent yang aslinya yang mengajak dia pertama kali jadi jamaah, maka si agent tersebut ya yang punya jamu pertama kali tidak boleh mengklaim ya, tidak boleh mengklaim itu jamaah saya nanti akan jadi otomatis akan menjadi agent ya kan itu ya. Ini contoh kasus ya, misal mitra A ya kan tidak jalani sistem atau hanya jualan produk-produk umroh haji saja, tidak sama sekali mau menjalankan sistem kemitraan atau tidak ikut program rekrutmen agent, super agent, cabang dan referral, dan mitra tersebut punya jamaah banyak, alumni jamaah atau punya kenalan baik teman, saudara, tetangga yang mau ikutan jalan bisnis umroh haji atau gabung jadi mitra haji sana, dan jamaah atau alumni jamaah tersebut atau kenalan tersebut dapat informasi program kemitraan ini dari Facebook, dari WA, dari medsos dan lainnya, artinya bukan dari si mitra tersebut ya itu, dan ternyata alumni jamaah itu atau rekanannya gabung daftar jadi mitra hasanah, maka SOP di atas tidak berlaku ya itu untuk yang tidak ikuti sistem. Artinya apa ya? Nah alasannya apa? Masa nggak jalanin sistem, nggak promosi tentang kemitraan, itu nggak ngapa-ngapain, nggak ngasih tahu gitu kan untuk program kemitraan, tapi ketika masa sih ya sekarang ketika ada jamaah yang alumni jamaah atau temannya saudaranya yang gabung atau daftar jadi kemitraan gitu kan, dia mengklaim ya itu adalah akan menjadi mitra dia ya, dan ini tidak berlaku ya itu. Jadi mohon maaf ya itu ya, artinya apa?
Masa nggak jalanin sistem, nggak promosi program kemitraan, nggak ngapa-ngapain sama sekali untuk program kemitraan, tapi ingin dapat komisi dari kemitraan, baik komisi aktif maupun pasif ya. Apa kata dunia? Hehehe, itu. Ya, jadi logikanya nggak mungkin kan yang capek orang lain, yang promosi orang lain gitu kan, terus tahu si calon alumni jamaahnya tersebut atau teman saudaranya tersebut tahu informasi program kemitraan itu dari orang lain, dari Facebook, dari media sosial, masa sih mau diklaim ya, itu mau diakui ya, itu. Oke. So, ya. So makanya yang belum ikutan sistem jalani kemitraan buruan daftar ya atau gabung atau ikutan program kemitraannya sebelum menyesal ya, sebelum jamaahnya itu atau alumni jamaahnya atau saudara-saudaranya tetangganya itu diprospek oleh mitra lain ya. Tuh, bisa jadi tetangga saudara ya kan alumni jamaahnya itu gabung jadi mitra sana, dia potensial ya bawa jamaah ratusan bahkan ribuan jamaah. Kalau sudah seperti itu ya tidak bisa diklaim, tidak bisa diakui dan tidak berhak mendapatkan komisi. So, sebelum terlambat, yang belum ikutan sistem, jalani kemitraan, buruan daftar ya, gabung atau ikutan program kemitraan. Ya, yang mau ikutan atau jalani sistem kemitraan, silakan langsung gabung saja di WA grup ini ya. Ini grup sistem ya. Grup khusus grup WA khusus mereka yang mau jualan umroh juga dan jalanin sistem kemitraan ya, rekrut agent, rekrut super agent, rekrut cabang dan rekrut referral. Atau kalau misalnya sulit gabung bisa langsung hubungi Pak Wasbir ya di 803-0813-8477-4909 ya. Nanti Pak Wasbir yang akan menggabungkan ke grup sistem tersebut ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan patokan ya, acuan, dijadikan sebagai dijadikan sebagai panduan ya, kan itu. Dan saya berharap setelah ini dibuat tidak ada lagi yang namanya rebutan jamaah, tidak ada lagi gontok-gontokan, tidak ada lagi yang merasa mengklaim ini jamaah saya, mengklaim ini rekrutan agent saya dan lain sebagainya ya. Tuh. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan bisa japri saya atau bisa langsung bertanya di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.